Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua untuk hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik. Ya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Siapa temannya yang tidak hadir untuk hari ini? Orang. Berapa orang? 5 orang. Istighfar itu apa alasannya? Jadinya sakit, Jadinya sakit. dia sakit, Ya, jadi sakit, istighfarnya Ustaz. ya. Kemudian untuk yang 4 orang temannya itu yang lagi sakit, marilah kita doakan temannya supaya lekas sembuh ya. Perhatikan nanti Ibu akan tampilkan salah satu lagu nasional. Jadi kalian semua berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, Ibu akan bertanya. Masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Apa materi yang pernah kita pelajari? Ya, tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur cerpen. Angkat tangan, siapa yang tahu apa itu pengertian cerpen? Oke, silakan. Apa pengertian cerpen? Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Oke, tepuk tangan dulu perhatikan kompetensi dasar yang akan kita capai untuk hari ini. Jadi itu yang pertama, menelaah struktur, ini kompetensi dasarnya ya. 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu ada 2. Jadi yang pertama itu menelaah struktur cerita pendek yang didengar. Kemudian yang kedua, membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman. Jadi ada nanti 2 yang akan kita bahas
Caranya itu membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman. Ada yang pernah baca cerpen? Pernah semua ya? Ya, bagus. Jadi kalau kalian itu rajin membaca, suka membaca cerpen, novel, itu bisa kalian dapatkan, bisa baca di. Sekarang kan sudah ada teknologi kan ya, namanya apa? Handphone. Itu bukan di Google. Tadi saya ada begitu banyak macam bacaan-bacaan cerpen yang bisa kalian baca. Ya, selanjutnya silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Jadi kan yang hadir hanya nomor laki-laki, jadi dua laki-laki dalam satu kelompok. Ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Silakan dicatat poin-poin penting tentang struktur cerpen. Struktur teks cerpen terbagi menjadi 5 tahapan. Perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian, dan akhir. Kenapa? Bagian ini memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Biasanya selain pelaku ada juga latar. Nah, latar Cerpennya ini adalah namanya cerpen animasi. Judulnya Aku Malu Adikku Tidak Normal. Jadi silakan kalian telaah cerpen ini strukturnya ya. Silakan kalian telaah strukturnya. Dia nanti jelaskan. Ingat tulis apa bukti yang terdapat pada video. Menuju pagi, aku bangun dari tidurku dan belajar tidur. Hari ini berawal dari jalan. Aku selain duduk bola meja di belakang, lihat ada mata mama mengalir. Tampaknya mama sudah punyanya tersenyum padaku. Dan sulit perasaan tentang kali selalu tersenyum padaku. Jadi silakan berdiskusi tentang struktur cerpen ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Sudah paham kan? Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Untuk kelompok ini sudah paham? Ya. Jadi kalian bisa juga tulis. Nah. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, jadi siapa yang kelompok yang mau tampil pertama? Ya, silakan kelompok 2 ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Struktur cerita pendek. Aku malu adikku tidak normal. Pertama, kita dua, komplikasi. Pada bagian ini, Anda tidak menyukai adiknya. Tiga, klimaks. Pada bagian ini, Anda menangkap pikiran hati sedih berbahagia. Aku menyukai dan presentasi dari Siapa yang bisa menanggapi atau memberikan komentar kepada penampilan dari temannya kelompok 2? Kelompok yang lain.
kedua itu sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk balik lagi ke kelompok 2. Kalian semua sudah memahami bagaimana cara menelaah struktur cerpen. Jadi semuanya itu ibu anggap sudah kalian memahami semua tentang materi menelaah struktur cerpen. Ya, jadi semua nilainya itu di atas nilai 25 dan semuanya untuk kelompok 1, 2 dan kelompok 3 itu nilai untuk hari ini itu semua nilainya tuntas. Sebelum kita menutup pelajaran jadi ini, siapa yang akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Angkat tangan. Ya, Ariana, silakan. Pelajaran kali ini yaitu perkenalan, ya, kompilasi, tentang Ya, silakan Citra. Cerpen berisi atas beberapa macam. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah penunjuk peristiwa yang menceritakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dan cerita. Rangkaian peristiwa. Bagian ini berisi menentang peristiwa yang menceritakan karakter. Terakhir, resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang diselesaikannya. Untuk temannya. Ya, jadi yang kita pelajari tadi itu tentang struktur cerita pendek. Jadi yang pertama itu bagian orientasi atau pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua konflik atau komplikasi. Semuanya sudah paham tentang struktur cerpen? Paham? Paham. Ya, bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 2. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran kita hari ini? Ya, semuanya senang. Suka tidak dengan penampilan video cerpen animasi tadi? Ya, jadi itu tadi cerpen sudah dikirim di grupnya, bisa nanti ditonton di rumahnya. Kita semuanya masing-masing sudah punya handphone ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang menulis cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi untuk materi berikutnya itu, jadi kalian akan menulis sebuah cerita pendek berdasarkan kerangka cerita yang sudah kalian tulis tadi. Jadi ingat, kalian harus selalu jaga kesehatan, tetap rajin belajar. Ya, jadi silakan ketua kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran kita. Kemudian, Siap. mari kita bersama-sama membaca doa untuk menutup pelajaran. Ya, jadi ingat tetap selalu rajin belajar ya, dan selalu jaga kesehatan. Jadi untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.